Dan kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki kelonggaran waktunya, pada hari ini kita akan mendengarkan Bapak Ibu sekalian sharing dari saudara kita. Saya terus terang belum pernah berjumpa dengan beliau Bapak dan Ibu, namun saya telah banyak sekali mendengar kisah tentang beliau dari sahabat kita yaitu Ibu Ida S. Widayanti, di mana salah seorang putra dari Ibu Ida bersekolah pula, diamanahkan berada di pesantren ataupun sekolah ataupun boarding school yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad Hatta. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan juga nanti insya Allah apabila nanti pada waktunya hadir pula dalam forum kita ini, saya mengundang pula sahabat kita yaitu Bapak Kapten Ahmad Faruk, di mana beliau juga telah mendirikan sebuah pesantren yang luar biasa di Jepara. Maka nanti kita bersama-sama melihat Bapak Ibu sekalian bahwa bagaimana fastabikul khairat, ya, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan ini diekspresikan oleh Bapak Ahmad Faruk dan juga oleh Ustadz Hatta pada pagi hari ini. Maka bersama-sama kita menyapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hatta. Tolong di-unmute, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Salam kenal dari saya Hasanuddin Thoyib, Ustadz. Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustadz Hasanuddin Thoyib ya dengan Ya Hatta. Ustadz, saya sudah lama dan banyak sekali mendengar tentang Ustadz, ya, betapa keistiqomahan yang Ustadz miliki di dalam mengembangkan usaha dalam bidang pendidikan ini sehingga tumbuh kembang dan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat, ya, terutama kepada anak didik kita. Dan betapa saya menginginkan, saya bermohon ya Allah mudah-mudahan satu ketika di antara anak cucu dan keturunan saya nanti akan dan atas hati ayat dan akan semakin berkembang nih. Dan halo. Halo. Pak. Halo. Halo. Izin pasang, please. Ada Pak Faruk. Nah, Pak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, telah hadir bersama kita. Halo. Suara saya suaranya putus-putus, apa sinyal saya kali ya? Pak Hasan terputus-putus. Izin Pak Hasan terputus-putus. Oh ya. Suaranya Pak Hasan terputus-putus tadi. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Masih terputus Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya yang terputus ya? Suara Bapak terputus-putus, iya. Okay. Sekarang sudah lumayan, iya. Silakan Bapak. Oke. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya percepat saja dikarenakan kondisi jaringan di tempat saya kurang oke. Kita langsung saja memulai dengan Ustadz Hatta. Silakan Ustadz Hatta menyampaikan pembukaan dan boleh jadi ada yang mau ditayangkan, kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'du. Makasih banyak kepada Pak Hasan yang Masya Allah yang mengelola mengaji online ini, yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada Bapak dan Ibu yang ikut selalu pengajian online ini, diberikan ilmu yang bermanfaat, dibukakan hatinya untuk menerima hidayah, dan hasilnya insya Allah adalah amal yang dikerjakan dengan ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam majelis yang sangat mulia ini. Amin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita di dalam segala urusan kita. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jemaah ngaji bareng online yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmatnya. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin share sebelum saya banyak bercerita tentang Kampung Maghfirah.
atau Milbos, ini adalah beberapa hal yang bisa dibagikan untuk bisa dilihat menjadi informasi bagi kita semua. Ini saya share Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Apakah sudah terlihat? Ya. Baik, ini videonya. Ya. Ini suara saya terdengar, Bu Susi? Alhamdulillah sudah terdengar, Pak Hasan. Silakan. Oke, Ustadz, sepertinya slide-nya terhenti ya, Ustadz ya? Oh gitu. Halo? Ya. Suara sharingnya nggak kebagian ya? Nggak itu ya? Nggak keluar ya? Ini slide-nya keluar, namun slide yang dimunculkan blank, itu nggak ada tulisan apa-apa, Ustadz. Mungkin berpindah gitu. slide. Mungkin berpindah ke slide berikutnya. Sebentar. Saya balik lagi. Mohon maaf. Stop share. Oke. Saya share lagi, Pak. Mohon maaf. Silakan, Ustadz. Apakah keluar, Pak? Keluar, tinggal diklik, Ustadz. Oke. Suaranya belum keluar, Ustadz, suaranya. Suaranya belum keluar ya? Suara videonya belum. Oke. Izin Ustadz, mungkin di di filenya itu di bawah itu ada share untuk sound-nya yang di file bawah. Iya, itu ada di share untuk sound. Ada di share screen, itu di bawahnya share untuk sound-nya. Ada, nanti tinggal diklik saja. Ada di bawah, Bu. Iya, di file yang akan di-share itu ada kotak, ada 2 kotak, nanti tinggal diklik saja. Seperti itu. Nanti suaranya akan muncul. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Diklik di bawahnya. Maaf. Play. Baik, kita lihat aja dulu nanti biar saya jelaskan. Ustaz, ini. Ya. Baik, Ustaz. Ini suasana belajar. Kita memakai sistem, ya, ada kurikulum 2013, ada kurikulum agama, kemudian ada kurikulum kepemimpinan. Dan kita dibantu oleh beberapa syekh dari Universitas Islam Madinah untuk mengajar beberapa materi seperti Al-Quran, kemudian bahasa Arab, ya, dan bahasa yang digunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Semua guru adalah alumni daripada sekolah tinggi ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan Islam yang kita dirikan sendiri. Jadi mereka 100% bisa berbahasa Arab. Lalu sistem pembinaannya, satu guru mendidik hanya 6 orang santri. Satu guru hanya 6 orang santri. Dengan pembinaan yang intensif, baik untuk halaqah Al-Quran ataupun di kamar. Kemudian untuk Quran, tahfidz Quran, pesantren ini bukan pesantren tahfidz, tapi sangat concern dengan tahfidzul Quran. Begitu, mereka ini juga diajar oleh para syekh dari Universitas Islam Madinah. Baik. Ini
beberapa eskulnya. Ada memanah, ada manah berkuda, dan beberapa eskul lainnya. Ini lingkungannya di kaki Gunung Pangrango di Bogor. Ini sedikit tentang kondisi lingkungan. Keren sekali Ustadz. Alhamdulillah Pak. Insyaallah. Kita bisa berkunjung ya Ustadz ya, meninjau lokasi. Bisa. Kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk publik seperti mabit, bermalam 1 malam, kemudian ada kajian, ada tadabbur Quran. Luas areanya 38 hektar. Jadi semacam boarding school ya Ustadz ya? Iya, boarding school ini Pak. Ini boarding school. Baik. Itu sedikit tentang gambaran daripada Milbos, Maghfirah Islamic Leadership Boarding School. Bapak dan Ibu, Ustadz Hasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep pendidikannya adalah bahwa Rasulullah adalah pendidik terbaik. Rasulullah telah mencontohkan bagaimana mendidik anak-anak, mendidik keluarga, dan menjadikan mereka generasi yang terbaik. Khairul qurun qarni, kata Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya anak-anak kita dilahirkan dalam kondisi terbaik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dikondisikan dalam kondisi fitrah, aslinya manusia. Fa'abawahu, kata Rasulullah SAW. Kedua bapaknya lah yang jadikan mereka Yahudi atau Nasrani atau Majus. Maka tanggung jawab kita sebenarnya sederhana. Tanggung jawab kita adalah memastikan anak kita tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Fitrah itu adalah Islam. Artinya kita harus menjamin anak-anak kita tumbuh dalam kondisi yang sangat-sangat sesuai dengan fitrahnya. Ketika terjadi kesalahan di dalam treatment kepada anak-anak, maka fitrahnya akan berubah. Nah, fitrahnya akan berubah, dan yang paling bertanggung jawab terhadap perubahan daripada fitrah itu adalah Fa'abawahu. Kedua, ini menarik ini. Fa'abawahu, kedua bapaknya. Maksudnya itu adalah bapak dan ibu. Tapi dari sini, dari kalimat Fa'abawahu, bahwa yang bertanggung jawab utama adalah bapak-bapaknya. Orang tuanya yang dominan adalah bapaknya untuk yang menentukan arah daripada kehidupan anak-anak kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi tugas kita adalah memastikan anak kita tumbuh dalam fitrahnya. Itulah sebabnya ketika kita mencarikan pendidikan, pendidikan itu adalah pendidikan yang hanya cukup sesuai dengan fitrah. Apa itu fitrah? Sesuai dengan ciptaan asli, yaitu Islam. Kemudian tumbuh benar-benar dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembangkan. Dalam bahasa tadi yang dibahas tentang surat Yusuf, kakeknya bapaknya Yusuf adalah Yakub, kakeknya adalah Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya minta 3 hal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pendidikan anak-anaknya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, 3 hal saja. Yang pertama, liyuqimus shalah, jadikan mereka anak-anak yang mendirikan salat. Salat yang didirikan atas dasar iman, salat yang didirikan atas dasar ketaatan, salat yang didirikan atas dasar komitmen dalam hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tumbuh dengan fitrah artinya tumbuh dengan akidah yang benar, tumbuh dengan ibadah yang benar, tumbuh dengan komitmen yang benar. Yang kedua, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah mereka orang yang dicintai oleh manusia, sehingga manusia cenderung selalu ingin kembali, selalu ingin berziarah, menemui anak keturunanku, yaitu Ismail, yang puncaknya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang dicintai karena akhlaknya. Maka poin kedua dalam pendidikan adalah akhlak. Ya, poin kedua dalam pendidikan akhlak, karakternya. Dan poin ketiga, warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikan atau berikan kepada mereka rezeki agar mereka bersyukur. Baru keterampilan hidup, skill hidup yang bisa kita mendapatkan rezeki dengannya agar kita bersyukur. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, makanya Milbos fokus kepada 3 pesan itu. Yang pertama adalah bagaimana akidah anak-anak kita. Akidah anak kita harus benar, harus terjaga, harus kuat. Lalu ibadahnya benar-benar menjadi ibadah yang menjadi pahala dan amal yang terus mengalirkan pahala kepada kita, insya Allah. Solat-solat mereka, puasa mereka, dan seterusnya. Ya. Dan yang penting sekali adalah komitmen mereka juga kepada Islam, bahwa mereka adalah seorang Muslim yang bangga dengan Islamnya, lalu menyampaikan pesan-pesan Islam ini kepada manusia sebagai rahmatan lil alamin. Yang ini kedua sekolahnya adalah level apa aja Ustadz ini? Jadi tingkatan pendidikan yang diadakan di sini Ustadz? Di sini yang ada itu ada 3, mulai dari perguruan tinggi, kemudian MTS dan MA. MTS dan MA. Jadi konsepnya begini Pak Hasan, kita bikin sekolah, tetapi guru-gurunya kita itu sendiri, kita cetak sendiri, kita didik sendiri di sekolah tingginya. Jadi pertama sebelum mendirikan MTS dengan MA, kami mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam untuk kader-kader gurunya. 2016 kami dirikan, lalu 2019 2020 2016 kami dirikan sekolah tingginya, 2019 2020 baru kami mendirikan MTS-nya. Sehingga guru-guru yang mengajar itu adalah alumni daripada sekolah tingginya. Apapun yang mereka ajarkan sudah kami ajarkan dahulu kepada mereka dan mereka praktekkan di sekolah tingginya. Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam. 3 poin yang tadi Ustadz Hasan. Nah, kemudian ketika mereka nanti mengajar, nilai-nilai itu mereka ajarkan, mereka contohkan kepada anak didik. Itulah sebabnya di sini alhamdulillah karena gurunya kita yang mendidik sendiri, jumlah gurunya jadi cukup banyak, makanya perbandingan antara gurunya dan anak didik itu adalah 1:6. 1 guru mendidik 6 orang santri. Mereka benar-benar bersama selama 24 jam. Tidur di kamar yang sama walaupun ada skat guru. Ya, jadi 1 kamar itu 12 orang dan ada 2 guru yang mengontrol kehidupan mereka selama 24 jam. Ya, makanya di sini alhamdulillah kita tidak pakai bel, tidak pakai lonceng, tapi guru-guru itu yang menggerakkan. Yang menggerakkan semua kegiatan harus on time, tapi tanpa bel dan tanpa lonceng. Substansi yang paling mendasar yang kita inginkan dari pendidikan ini adalah bagaimana anak-anak tumbuh dengan normal, dan mudah-mudahan nanti tradisi pesantren, tradisi kehidupan mereka di Milbos menjadi tradisi bagi mereka nanti di dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di masa depan mereka. Jadi 3 poin tadi, yang pertama adalah akidah, kemudian yang kedua adalah akhlak, dan yang ketiga baru skill hidup. Nah, dari poin inilah yang ketiga ini kita ngajarkan kurikulum 2013, jadi ilmu agama kita ajarkan, akhlak dan karakter kita ajarkan, dan juga kurikulum 2013 atau sekarang 2 kurikulum merdeka, yang kita berharap anak-anak yang belajar di Milbos bisa bersaing di dalam kehidupan dunianya, bahkan bisa menjadi pemimpin. Tujuan pendidikannya 2,
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, itu yang pertama, menjadi permata hati daripada orang tuanya. Jadi anak-anak harus benar-benar menjadi aset orang tua, membahagiakan orang tua, memuliakan orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi aset umat. Waj'alna lil muttaqina imama. Mereka mengambil tanggung jawab untuk berperan dalam membangun umat ini, membimbing umat ini. Makanya konsep yang kedua, mereka benar-benar dilatih ilmu kepemimpinan untuk bisa mengambil peran di dalam kehidupan mereka di masa depan. Secara umum itu yang kami lakukan di Milbos, Maghfirah Islamic Leadership Boarding School, yang alhamdulillah sudah berdiri dari tahun 2019. Masih baru tahun keempat. Begitu Pak Hasan. Apakah ada slide-slide Ustadz yang bisa ditampilkan agar saya lebih melihat saya tampilkan lebih. Silakan Ustadz. Ya, ini tadi penjelasan saya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia adalah program unggulan belajar 6 tahun, MTSMA, itu kita berharap dilakukan bersamaan di sini, ya. Dan materi pendidikan itu memang kita rancang di MTS, mereka menjadi seorang anak yang qurrata ayun, sangat berbakti kepada SD atau SMP nih Ustaz kalau SMP. Jadi kita MTSMA ini SMP SMA yang di bawah Departemen Agama. Gitu. Jadi mereka 3 tahun pertama kita didik benar-benar menjadi anak yang santun dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan di 3 tahun yang berikutnya di MA kita didik mereka menjadi, pertama adalah sistem pendidikan mulazamah, di mana mereka benar-benar kita kader menjadi seorang yang mampu untuk belajar Islam dan merujuk kepada referensi-referensinya. Jadi kepada kitab-kitabnya, dan diajar oleh Syekh. Di bahasa pengantarnya 100% berbahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu sudah dipakai dari kelas 7 semester kedua. Dan semua buku untuk pelajaran agama di kelas 8 sampai kelas 12 semuanya berbahasa Arab. Untuk buku pengajaran bahasa umum ada 2, ada yang full English, ada yang bilingual, English dan Indonesia, tergantung kemampuan anak-anak yang belajar. Jadi kelasnya juga ada 2 macam kelas, ada full English dan ada yang bilingual. Dan kita juga adalah sekolah internasional dengan menggunakan IB, kurikulum IB. Ini Bapak dan Ibu, ini dasar tadi yang saya jelaskan, bahwa kita sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, dan bagaimana tadi Nabi Yakub sangat bertanggung jawab sekali dengan anak-anaknya yang 12 itu, dan memastikan sebelum Nabi Yakub meninggal, Nabi Yakub melakukan konfirmasi, idz qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian jadikan Tuhan, apa yang akan kalian sembah, apa yang akan kalian taati, apa orientasi hidup kalian setelah aku mati. Dan mereka melakukan atau mengkonfirmasi kepastian apa yang mereka sembah. Qalu na'budu ilahaka wa ila abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak, bahwa Tuhan kami, orientasi hidup kami, arah kami, harapan kami, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhanmu, wahai Bapakku, ya Tuhan yang Kau ajarkan kepada kami. Inilah kewajiban kita sebagai orang tua. Kewajiban kita yang paling utama adalah memastikan anak-anak kita beriman kepada Allah, beriman dengan iman kita. Dan itu yang akan pertama ditanya oleh Allah SWT berkaitan dengan anak-anak kita. Nah, ini tujuan pendidikan di Milbos, Bapak dan Ibu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Menjadi permata hati
waj'alna lil muttaqina imama. Penjelasannya seperti ini. Yang dimaksud dengan qurrata ayun adalah kita bahagia ketika kita bertemu dengan anak-anak kita. Kenapa? Karena otaknya cerdas, hatinya lembut, akhlaknya santun, sikapnya santun. Sehingga pertemuan itu menjadi pertemuan yang sangat membahagiakan. Lalu kita tidak akan selalu bersama dengan anak-anak kita. Pada satu saat kita harus berpisah, kita harus meninggalkannya. Maka kita tidak akan mungkin tenang meninggalkan anak-anak kita. Kecuali dia dalam akidah yang benar, akidah yang kuat. Ibadahnya pun benar, baik, dan punya ilmu yang cukup luas. Lalu mandiri dalam kehidupannya. Inilah yang membuat kita menjadi tentram ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 poin ini adalah anak sebagai aset kita yang membahagiakan kita di dunia dan yang membahagiakan kita di akhirat. Lalu yang kedua, anak adalah aset umat. Nah, mereka harus kita siapkan menjadi anak-anak yang mampu memberikan sumbangsi kepada umat ini. Maka karakter kepemimpinan Rasulullah itu yang kita didikkan. Kejujuran, amanah, tabligh, kemampuan komunikasinya, kemudian fatanah, kecerdasan, akal dan hatinya. Dengan harapan mereka menjadi orang-orang yang bisa mengambil peran dan memberikan sumbangsi kepada umat ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini keunikan pendidikan di Milbos. Keunikan yang pertama, mengembangkan pendidikan ala Rasulullah. Jadi setiap hari Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak itu kita bacakan tradisi-tradisi kehidupan Rasulullah. Ada istilahnya di kita sini, HBR, Al-Hayatu Ma'a Rasulillah fil Milbos. Hidup bersama Rasulullah SAW di Milbos. Jadi dari pagi apa yang dilakukan Rasulullah sampai tidur kembali. Bagaimana caranya Rasulullah SAW bangun, bagaimana Rasulullah caranya sholat, bagaimana Rasulullah caranya makan, berkata, dan seterusnya. Itu kita bacakan kepada mereka, kita ajarkan kepada mereka, supaya mereka sangat-sangat termotivasi dan bersemangat untuk meneladani Rasulullah SAW. Kalau ini adalah pendekatan belajar di kelas, alhamdulillah, ini kita sampaikan tahun 2016, sekarang ternyata konsep ini menjadi konsep pendidikan merdeka, di mana bahwa tujuan daripada pendidikan itu anak-anak punya skill, punya kemampuan menyelesaikan problem-problem hidup mereka. Jadi pendekatan di kelas, pendekatannya based on project, bagaimana ilmu-ilmu yang dipelajari dimulai daripada mempertanyakan sekian banyak problem yang atau fenomena yang terjadi di dalam kehidupan mereka, lalu ending terakhirnya mereka menemukan cara bagaimana menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara parsial masing-masing mata pelajaran, kemudian memberikan makna mengapa Allah ciptakan, mengapa Allah berikan itu, dan tidak ada satupun ilmu yang tidak boleh ada kaitannya. Selalu dikaitkan dengan Al-Quran dan dengan hadis, sehingga mereka tahu bahwa semua ilmu itu bukan pembagiannya bukan ilmu umum dan agama, tapi pembagiannya cuma 2, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah ilmu la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Kita ambil ilmu yang bermanfaat dan jauhi ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, itu tadi, karena pendekatan 1-6, maka kita bisa membimbing secara intensif. 6 orang santri dibina secara sangat-sangat intensif oleh seorang guru atau mentor. Kemudian lingkungan pembelajaran Al-Quran yang sangat kuat, tradisi Al-Quran, tradisi tadabbur Quran, menghafal Quran, membaca Quran menjadi sangat kuat sekali. Alhamdulillah, anak-anak termotivasi benar untuk menghafal, lumayan banyak, dalam 2 tahun, 3 tahun sudah hafal 30 juz. Ya. Ada yang 30 juz, ada yang 20 juz. Nah, kita di sini bukan pesantren Al-Quran, maksudnya adalah anak-anak yang tidak mempunyai kemampuan menghafal, juga kita hargai. Mereka tetap kita
bina dan kita kembangkan potensinya. Semua anak kita mintakan kepada murabinya untuk pernah jadi juara apapun, sehingga mereka menjadi orang-orang yang pernah mendapatkan apresiasi yang sangat diharapkan oleh setiap anak. Jadi bukan hanya anak-anak yang jago di dalam menghafal Quran yang mendapat apresiasi, penghargaan, tapi semua anak-anak kita adalah anak-anak yang mempunyai kelebihan, dan insya Allah mereka bisa berdakwah, mereka bisa berjuang dengan kelebihan masing-masing mereka. Yang kelima, bahasa. Ini alhamdulillah. Jadi semua guru bisa berbahasa Arab. Guru bahasa Indonesia bisa berbahasa Arab, guru bahasa Inggris bisa berbahasa Arab. Sehingga akhirnya alhamdulillah kehidupan bahasa Arab sangat hidup di sini, dan bahasa Inggris juga demikian. Bagi anak-anak yang sangat minat ke bahasa Inggris, kita fasilitasi untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Ini beberapa itu, dan setiap guru di kita ini mempunyai 5 fungsi, 5 peran. Yang pertama, memotivasi anak untuk selalu termotivasi di dalam belajar, di dalam memperbaiki diri, di dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Yang kedua adalah sebagai teladan. Makanya kenapa semua guru adalah alumni dari kita. Memang kita bina betul untuk menjadi teladan dari anak didiknya. Kemudian yang ketiga, dia sebagai murabbi, sebagai muallim, sebagai guru yang ngajar. Sehingga alhamdulillah anak-anak itu merasa sangat mudah karena guru-guru mereka selalu bersama mereka. Guru-guru mereka selalu bersama mereka. Yang keempat, sebagai orang tua, maksudnya adalah salah satu kelemahan daripada sistem boarding school, anak-anak akan jauh dari orang tuanya. Kita belajar daripada kasus Ismail yang jauh dari Ibrahim, bagaimana ketika Ibrahim jauh dari Ismail, tapi keberadaan Ibrahim tidak pernah hilang dari Ismail. Sang ibu yang menjadi murabbinya selalu bercerita tentang Ibrahim alaihissalam. Itulah sebabnya ketika Ibrahim kembali lagi ke Mekah dan bertemu dengan Ismail, Ismail kenal dengan bapaknya, bahwa bapaknya adalah seorang nabi. Maka ketika Ibrahim bercerita tentang mimpinya, Ismail langsung paham bahwa mimpi bagi seorang nabi adalah perintah, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga demikian, orang tua kita harapkan walaupun jauh, tapi seakan-akan hadir yang diwakili oleh para murabbi. Murabbilah yang mewakili orang tua, dan mereka selalu mengatakan, orang tuamu sayang kepadamu, orang tuamu bangga kepadamu, orang tuamu terus begitu, sehingga anak-anak merasakan cinta orang tua, kasih sayang orang tua, walaupun orang tua tidak bersama mereka. Dan yang terakhir, sebagai teman dan sahabat, sehingga kehidupan di pesantren menjadi nyaman, karena banyak kakak-kakak, dalam artian pembimbing-pembimbingnya atau guru-gurunya itu yang menjadi sahabat mereka. Itulah kira-kira pengenalan daripada Milbos, Maghfirah Islamic Leadership Boarding School. Kita berharap banget dari sini lahirlah kader-kader yang siap memberikan tanggung jawabnya, yang menjadikan rasa bahwa membangun umat, membangun bangsa, dan memberikan sumbangsih kepada umat ini adalah bagian daripada kewajiban mereka. Dan mereka adalah bagian daripada umat, dan mereka merasa bahwa kami harus berperan untuk memajukan dan mengembangkan bangsa, negara, dan umat ini, insya Allah. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, Pak Hasan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Demikian, silakan Pak Hasan kalau ada tanya jawab, insya Allah kami siap menjawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Hatta atas presentasinya. Kita langsung saya beranjak nih Ustadz Hatta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Dedi Junaidi. Beliau mengapresiasi sekali atas mengenai konsep yang disajikan di sini. Nah, beliau ingin mengetahui latar belakang dari pendidikan ataupun sekolah ini sendiri. Ini dimiliki oleh yayasan apa Ustadz? Dan kemudian
mengenai aturannya, mengenai sejauh mana komunikasi dan keleluasaan orang tua di dalam berjumpa dengan anaknya, apakah ada hanya pada masa liburan tertentu ataukah bagaimana juga dengan penggunaan HP selama di sekolah ini. Kira-kira demikian Ustadz yang disampaikan oleh beliau. Baik, tentang latar belakang Bapak dan Ibu, Kampung Maghfirah ini di sini ada STIPI, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam Maghfirah, pendidikan gurunya, lalu ada Maghfirah Islamic Leadership Boarding School, dan yaitu ada MTS dan MA. Ini di bawah yayasan namanya Yayasan Maghfirah Bina Umat. Yayasan Maghfirah Bina Umat ini sebenarnya adalah yayasan yang didirikan oleh Maghfirah Group. Maghfirah Group yang ada penerbitan buku Maghfirah, lalu ada travel Maghfirah. Nah, ini kita dirikan bersama-sama dengan alumni haji dan umroh Maghfirah. Nah, jadi ini adalah milik bersama, milik umat yang memang niatnya dari awal ini yayasan ini menjadi zam-zam, menjadi seperti zam-zamnya Siti Hajar yang akan mengalir terus manfaatnya, karena salah satu yang sangat mungkin mengalir seperti air itu adalah ilmu. Makanya dimulai dari pengkaderan guru-guru. Dimulai dari pengkaderan guru-guru, dan guru-guru inilah insya Allah yang terus akan mendidik. Dan bapak-bapak, ibu-ibu perlu diketahui bahwa sekolah gurunya gratis 100%. Jadi sekolah gurunya gratis 100%, dibiayai oleh alumni haji dan umroh Maghfirah, sebagai anak-anak asuh dari mereka. Jadi Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lembaga ini adalah lembaga Indonesia murni. Jadi gotong royong jemaah haji dan umroh yang pernah berangkat bersama Maghfirah Travel. Kemudian yang kedua, sistem kehidupan di sini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita dengan sistem pesantren, single boarding, mereka berada di asrama, tidak boleh megang HP, termasuk gurunya. Ya. Jadi gurunya itu punya HP, kita letakkan di satu tempat, di satu ruangan, dan hanya buka di tempat itu, dan kita berharap dengan demikian mereka fokus di dalam mendidik. Dan anak-anak juga demikian, semua anak-anak santri tidak ada yang pegang HP. Untuk kunjungan, untuk bisa mengunjungi, kita memberi untuk tahun ini, Bapak dan Ibu, setelah selesai corona, kita akan membebaskan untuk dikunjungi sebulan sekali, bahkan mereka, kita orang tua, kita adakan acara yang namanya mabit, bermalam. Mereka bisa nginep di sini, mendapatkan materi-materi kajian, sekaligus bertemu dengan anak-anak mereka selama sebulan sekali. Nah, untuk megang HP anak-anak nggak boleh, tapi hubungan dengan orang tua kita ada HP pesantren yang bisa digunakan untuk berhubungan dengan orang tua. Ya, dan kita berikan kesempatan itu kemarin ketika corona, kita berikan kesempatan sepekan sekali. Sekarang ini mungkin akan kita kurangi karena bisa ada kunjungan, bisa ada orang tua bisa datang untuk bertemu langsung, menjadi 2 pekan sekali. Begitu mungkin untuk beberapa pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Ustaz. Mohon izin Ustaz, Ya. kita ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Dewi atau Pak Tubagus, dikarenakan putra mereka Tubagus adalah peserta termuda di NBO ini. Mungkin Ibu Dewi bisa sharing. Ibu Dewi, kenapa Ibu Dewi memutuskan untuk mengirim Tubagus di sini, dan bagaimana apa yang Ibu Dewi dapati dari Tubagus? Silakan Ibu Dewi. Speechless saya nih Ustadz Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Hasan selalu penuh dengan kejutan. Tidak disangka hari ini di beranda ditampilkan pemilik atau pembina dari tempat pendidikan anak kami saat ini. Anak kami satu-satunya bernama Tubagus Earl Farid Akhtar. Bagaimana rasanya ya Ustadz, memiliki anak saat ini hanya 1, tapi setelah lulus SD
kami percayakan kepada Milbos untuk mendidik. Insya Allah. Mudah-mudahan kami bisa menjaga amanah dengan baik. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi awal mulanya Ustadz Hasan, alhamdulillah dari Tubagus sendiri memang dari kelas 3 mungkin ya, dia sudah menyampaikan bahwa ingin sekali di pesantren. Kenapa di pesantren? Karena dia bilang pengen punya banyak teman. Jadi simple gitu alasannya ya. Pengen kalau tidur ada temannya Bunda gitu, karena kita tidak mungkin bersama ya Ustadz ya, sudah usia tertentu akan berpisah gitu. Jadi itu pada dasarnya. Terus Kak, jujur hal itu juga saya sampaikan ke suami, tapi sepertinya suami agak keberatan gitu ya, harus berpisah dengan anak dalam kondisi baru lulus SD gitu. Jadi ini juga hal yang tidak mudah untuk menyatukan dua pandangan gitu ya Ustadz ya. Nah, kadarullah ada saya tidak berusaha juga mencari bagaimana, saya hanya berdoa pada Allah, ya Allah, tunjukkanlah untuk pendidikan anak kami yang terbaik gitu ya. Kadarullah ada yang memforwardkan brosur Milbos Ustadz di WhatsApp grup gitu, terus saya baca open house yang dimana sebagai salah satu pembicaranya adalah Ibu Ida. Nah, saya mikir saya bisa masuk nih lewat ini karena suami sudah mengenal Bu Ida ya, di NBO ini kami juga mengenal Bu Ida sebagai pakar parenting gitu. Terus saya tanyakan suami, bersediakah untuk ikut acara open house ini? Kita kunjungi saja, belum tentulah kita titipkan ke situ gitu ya, kita kunjungin saja gitu. Apalagi saya lihat visi misinya, Masya Allah, mendidik ala Rasulullah, di mana saat ini kondisi SFH itu sangat-sangat menantang ya Ustadz ya. Seperti yang Ustadz sampaikan, walaupun di sekolah, alhamdulillah anak kami sekolah Islam, program tahfiz, tapi kami merasa bahwa ketika kembali ke kehidupan nyata, ayat-ayat itu sebaiknya tidak hanya untuk dipanggungkan gitu ya, tapi bagaimana dia bisa membawa ke panggung kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga ketika kami ikuti open house itu, Masya Allah Ustadz, sebenarnya hal yang simpel ya, yang menarik hati suami saya, kalau saya nggak salah, beliau menyampaikan bahwa toiletnya bersih sekali. Toiletnya Masya Allah bersih. Jadi, kalau masjid megah itu hal yang sangat lumrah gitu ya, maksudnya banyak kita temui. Tapi kalau toilet yang bersih, yang luar biasa itu, kita sangat-sangat kagum gitu dengan, wah kalau toiletnya saya bersih, apalagi yang bagaimana hal-hal yang lainnya gitu ya. Dan ketika kami berinteraksi dengan beberapa santri itu Masya Allah sopan santun sekali. Ketika kami berbicara, saya coba interview ya, Ustadz bagaimana di pendidikan di sini, betah nggak? Mereka menjawab dengan sangat santun dan berbahasa Arab. Jadi semakin membuat kami terkagum-kagum, dan bagi suami saya, beliau sangat takjub dengan murabinya ya. Bagaimana murabinya merespon suami saya atau berinteraksi, itu membuat kami langsung jatuh cinta Ustadz. Jadi pulang dari sana kita langsung ayo persiapkan untuk tes masuk Milbos apa saja, dan alhamdulillah suami saya yang langsung menjadi tutor untuk Earl bisa mengikuti sejumlah tes-tes yang diperlukan. Mungkin dari Ayah ada tambahan? Satu hal lagi yang membuat kami tertarik, jadi waktu setelah ada interaksi dengan beberapa murabi, kita berkeliling di area sekitar masjid dan halaman, kita mengikuti presentasi dari Bapak Ustadz Hatta. Ada satu hal yang disampaikan, apa sih yang sebenarnya diharapkan orang tua terhadap anaknya. Nah di situ setiap doa yang saya sampaikan setiap hari disampaikan juga oleh Pak Hatta. Jadi yang Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Nah, setelah mendengar paparan itu, kemudian ditambah lagi sistem di sana di mana yang satu murabi mendampingi 6 anak dengan kondisi keadaan situasi saat ini, saya kira melihat mungkin kayaknya jalannya itu di Milbos gitu. Makanya saya tidak berpikir 2 kali, pulang dari sana saya langsung mempersiapkan untuk masuk ke Milbos. Itu sih Pak. Masya Allah. Terima kasih Bu Dewi, Pak Tubagus atas sharingnya, dan
agar lebih lengkap karena tadi Ibu Dewi menyebutkan nama seseorang, Ibu Ida. Ibu Ida kan mohon bisa sedikit sharing Ibu Ida, dan saya mendengar pula bahwa putra Ibu Ida justru sudah lebih awal ya ikut di dalam program ini. Silakan Ibu Ida. Sebagai seorang ahli parenting, bagaimana Ibu Ida melihat konsep pendidikan yang dikembangkan di Milbos ini, Bu Ida? Baik, terima kasih Ustadz Hasanuddin. Masya Allah, ya Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali ini bisa sharing. Mohon maaf, ini saya di kendaraan menuju Milbos. Insya Allah ada orang tua. Nanti insya Allah jumpa Ustadz Hatta di sana. Insya Allah. Kami yang masuk di Milbos ini anak terakhir, ya bungsu yang ketiga gitu ya. Jadi kakaknya juga sudah pernah boarding 6 tahun. Tadinya kami berpikir mungkin si Ade ini maunya di sekolah kakaknya gitu. Tapi karena ternyata berbeda ya, setiap anak tidak sama, sehingga ini di sebelah saya juga ada teman sesama di orang tua Milbos, namanya Bunda Windy. Kami cukup lama survei dari kelas berapa ya Bun ya anak-anak? Kelas 5. Jadi sejak kelas 5 SD kami karena satu sekolah putra kami ini di SD-nya, sehingga kami survei ke berbagai pesantren ya. Ada ke berbagai kota, bahkan ini bersama Bunda Windy ke beberapa tempat, dan kami membiarkan anak kami yang menilai sendiri sekolah mana, boarding mana yang mereka akan pilih, seperti itu. Jadi saya sendiri bersama anak saya ke 8 pesantren Ustadz, dan sampai akhir di kelas 5 itu terakhir open house di Milbos. Kevin memilih insya Allah ingin masuk Milbos katanya. Kemudian saya tanya alasannya apa, dia menyebutkan beberapa alasan selain tempatnya, kemudian sempat ikut ada acara program belajar berapa jam gitu dengan murobinya, dengan ustadznya. Dia menyatakan akan masuk di Milbos, dan itu baru kelas 5, sehingga jadi daftarnya setahun sebelum masuk ya, karena dia sudah mantap. Kemudian salah satu ketika saya tanya, apalagi Kevin sudah kenal Ustadz Hatta sudah lama katanya, karena Ustadz Hatta juga teman abinya ya. Dulu Ustadz Hatta Robi Pak Dadang, suami saya, di Majalah Hidayatullah pernah dibina cukup lama oleh Ustadz Hatta. Kemudian pengajian Ustadz Hatta suka saya ikuti juga pada saat di Bangka, ada di Jati Bening gitu, suka saya bawa juga anak-anak beberapa kali di pengajian, pernah di Masjid Sofyan juga. Jadi mungkin itu saya sangat meyakini kalau anak sendiri yang memilih begitu ya, sudah membandingkan ke berbagai tempat, insya Allah apapun yang mungkin tentunya tidak mudah bagi anak juga untuk berpindah dari rumah kepada boarding, kemudian yang tadinya bersama orang tua, kemudian ya jauh dari orang tua, akan ada tantangan-tantangan gitu ya, tapi kalau dia sendiri yang memilih, insya Allah akan lebih siap dengan konsekuensinya. Dan alhamdulillah sekarang sudah kelas 9, alhamdulillah lancar-lancar saja ya, alhamdulillah, walaupun ada beberapa kendala seperti itu ya, misalnya dulu terbiasa menghafal Al-Quran dengan speaker gitu ya, jadi anaknya auditori Ustaz, jadi ketika harus membaca, dia ada transisi sehingga agak kesulitan, tapi kemudian dia berjuang, mencoba mengalihkan cara lama dengan cara baru, dan sekarang katanya sudah bisa beradaptasi dan ingin sekali hafiz Quran. Mungkin itu dari saya. Masya Allah, terima kasih Ibu Ida atas Hasanuddin. Sudah saya sampaikan juga ingin menghadirkan Ustadz Hatta, dan alhamdulillah walaupun dadakan hari ini. Insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida atas sharingnya luar biasa. Nah Ustadz, ini ada pertanyaan dari peserta. Tadi kalau seandainya yang kita tangkap dari Ustadz bahwa kepada anak-anak ini untuk yang usia SMP ya, yang dimulainya sebelum mereka ke SMA, mereka diberikan pembelajaran dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab.
Nah, selain daripada ilmu-ilmu agama, sebagaimana tadi disampaikan termasuk juga dengan mendatangkan guru-guru dari Madinah, maka ada beberapa pertanyaan dari Ibu Dewika maupun dari ibu-ibu lainnya. Bagaimana Ustadz dengan pendidikan umum dan pendidikan mengenai cinta tanah air, sejauh mana diperkenalkan di sekolah ini, Ustadz? Ya, baik. Berkaitan dengan pendidikan umum, 100% kita ajarkan. Makanya kurikulum 2013 atau sekarang kurikulum Merdeka itu 100% kita ajarkan. Kita alhamdulillah mengambil beberapa konsultan untuk pengajaran umum supaya waktu yang tidak terlalu banyak sebagaimana mereka sekolah di sekolah biasa, karena di sini ada kurikulum agama, ada kurikulum umum. Nah, kurikulum agama ingin kita sampaikan semua, kurikulum umum juga demikian. Makanya kalau bahasa kita itu 100% umum, 100% agama. Nah, untuk bisa menyampaikan semua materi itu, kita cari konsultan yang melakukan pendekatan dengan neuro. Jadi alhamdulillah berdasarkan pengalaman kita dalam 3 tahun ini, alhamdulillah pelajaran-pelajaran agama mereka kita bisa sampaikan dengan baik, pelajaran umum mereka tidak ketinggalan, bahkan alhamdulillah beberapa anak sangat menonjol. Kita di dalam tingkat madrasah kemarin bisa ikut olimpiade dan sudah mendapatkan peraih kesempatan juga untuk tingkat Kabupaten Bogor, dan kita sangat fokus juga nanti untuk MA-nya. Anak-anak ini kita berharap untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri. Nah, dari kelas 10 mereka sudah kita kerjasamakan dengan bimbel. Alhamdulillah kita bekerja sama dengan salah satu bimbel yang menangani beberapa sekolah yang cukup baik di Jakarta seperti SMA 8, MH Tamrin, yaitu kita kerjasama dan kita ingin sekali anak-anak kita 100% bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Tetapi sebagai kader ulama, sebagai kader dai, mereka benar-benar serius kita siapkan. Jadi memang mohon maaf kurikulumnya memang agak berat dan belajarnya juga agak banyak berat ya, karena semua pelajaran agama kita ingin ajarkan fikih, tafsir, hadis, sirah, itu ada pelajaran semuanya. Terus yang kedua tentang cinta tanah air. Luar biasa konsep kepemimpinan kita di sini adalah bahwa kita, selalu saya sampaikan, kita bertanggung jawab kepada bangsa ini. Nah, anak-anak kita, guru-gurunya 100% Bapak dan Ibu, guru-gurunya kita latih menwa. Dan alhamdulillah mereka masuk, bahkan kemarin masuk ke kita latih di Kostrad. Ya, kita latih mereka untuk mencintai tanah air dan benar-benar mengabdi kepada umat dan bangsa ini. Jadi itu konsep itunya, cinta tanah air. Ada pelajaran PKN, pelajaran Pancasila semua kita ajarkan kepada mereka. Bahkan seperti momen 17 Agustus itu benar-benar menjadi serius bagi kita. Bagaimana mereka anak-anak itu kita minta, kira-kira kalau kamu jadi pemimpin, apa yang akan engkau berikan kepada bangsa ini? Membuat bangsa ini menjadi lebih maju, lebih hebat lagi. Coba pikirkan, mereka seakan-akan kita tuh latihan bermain. Kalau seandainya saya jadi bupati, kalau seandainya saya jadi camat, kalau seandainya saya jadi lurah, bahkan sampai ada jadi gubernur dan presiden. Apa yang mereka akan berikan kepada umat dan bangsa ini? Karena selalu saya sampaikan, Islam adalah bagian yang tidak boleh dan tidak bisa dipisahkan dari Indonesia. Dan Indonesia itu berdiri karena umat Islam, maka kita bertanggung jawab untuk menjaga eksistensi daripada negara ini, NKRI ini. Begitu Pak Hasan, Allah alam. Terima kasih Ustadz. Berikutnya Ustadz ada pertanyaan dari Pak Kunto, yang saya padukan saja dengan pertanyaan yang berikutnya. Pertama dari Pak Kunto, bagaimana metodologi dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan di kelas ini? Apakah kebanyakan seperti halnya kelas yang sebagaimana kita dapati dahulu tutorial, ataukah sudah melibatkan diskusi yang lebih banyak dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih interaktif di dalam melaksanakan pendidikannya?
Nah, kemudian yang kedua yang ditanyakan oleh Ibu Ati Asmawati ya, sebagaimana sekarang ini kan banyak sekali kita mendapati bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh ya, dalam artian pelecehan seksual ya, yang dilakukan di berbagai tempat ya, bukan hanya di pesantren ya, tapi di mana-mana gitu kan ya. Nah, kira-kira di lembaga pendidikan Malfiroh ini langkah-langkah apa yang dilakukan Ustadz agar kekhawatiran ya orang tua dengan menempatkan anak di boarding school ini agar terhindar daripada perlakuan-perlakuan yang seperti ini, Ustaz? Baik, yang pertama tentang metode pembelajaran, Bapak yang bertanya atau Ibu, kita itu tadi pakai apa namanya learning by project, dan pendekatan kepada karya, jadi portofolio. Jadi memang anak-anak kita minta, jadi pendekatan sekolah internasional dengan konsep IB itu mereka nanti akan punya portofolio hasil karya-karya mereka. Jadi memang diskusi, kemudian semacam riset-riset kecil terhadap materi-materi pelajaran itu menjadi satu hal yang sangat penting kita lakukan di Milbos, karena kita tidak hanya ingin anak itu punya ilmunya, tapi dia tahu skill menggunakannya. Itu yang terutama untuk pelajaran-pelajaran umum. Itulah sebabnya kenapa di kelas 10 kita langsung bimbel, karena kelas 7 sampai kelas 9 pendekatan banyak kepada itu penelitian, kemudian pengamatan. Sementara nanti ketika mereka akan masuk perguruan tinggi, pertanyaan-pertanyaannya kebanyakan drill. Maka antara MTS dengan MA ada sedikit perbedaan di dalam cara belajar. Yang kedua tentang yaitu tadi pelecehan dan LGBT, memang suatu hal yang sangat serius sekali menjadi masalah kita bersama. Maka di kita ini sekarang terutama dengan maraknya kasus ini, kita benar-benar mengajak semua pihak, guru-guru terutama, untuk perang terhadap semua tindakan asusila atau pelecehan-pelecehan ini yang bisa mencoreng bukan hanya nama sekolah, tapi Islam secara keseluruhan dan pendidikan Islam yang na'udzubillah menjadi sangat jelek. Makanya kita berlapis-lapis Pak pengamanan ini. Di malam hari mereka itu kan berada di kamar 12 orang dengan 2 guru. Mereka semua tidur di dalam kamar, jam 9 kamar mereka semua sudah dikunci dari dalam. Kemudian mereka kita amati semuanya pakai CCTV. Jadi di setiap kamar dan di setiap pojok-pojok ada CCTV yang dipantau. Kami sebagai pimpinan selalu minta laporan malam apa yang terjadi di setiap malam untuk bisa memantau peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang aneh, yang bisa kita amati, dan untuk menjaga supaya tidak terjadi pelecehan-pelecehan seperti itu. Yang kedua, berlapisnya penjagaan itu nggak cukup. Yang kedua adalah pendekatan ruhi, tarbiyah ruhiyah kepada seluruh guru, karena ini adalah masalahnya sebenarnya masalah iman, masalahnya masalah hati, ya, bahwa setan akan masuk ketika kondisi keimanan kita jadi lemah. Maka ada pendekatan-pendekatan ruhiyah yang mudah-mudahan Allah SWT kuatkan masing-masing untuk menjaga dirinya dari fitnah yang sangat besar ini. Terus yang ketiga yang juga sangat penting, bahwa pendidikan kita benar-benar ada salah satu karakter pendidikan kita, nilainya dari kita punya 7 nilai, salah satunya adalah rojulah. Rojulah itu gentleman, kalau kita terjemahkan di sini adalah kesatria. Jadi anak-anak kita benar-benar kita jadiin laki-laki, ya. Kita ada banyak pendidikan masalah hal-hal yang menimbulkan kejantanannya, kelaki-lakiannya, pendidikan bela diri, kemudian kita setiap awal semester ada LDK, latihan dasar kepemimpinan. Di sana macam-macam pendidikan-pendidikan yang membuat anak-anak mudah-mudahan benar menjadi jantan, menjadi laki-laki, karena salah satu nilai pendidikan kita memang rojulah.
minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Kita pengen benar anak-anak itu menjadi rijal, orang-orang yang bertanggung jawab kepada dirinya, bertanggung jawab kepada umat dan keluarga dan umatnya, dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siap berjuang untuk membela umat, bangsa dan agama ini insyaallah. Begitu mungkin beberapa hal, tapi tetap saja sebagai manusia kita harus tahu, sadar betul bahwa setan selalu mengintai kita dan kita harus sangat hati-hati untuk itu. Ya. Ustadz, bisakah disampaikan sekarang ini sudah berapa banyak siswa yang berada di boarding school itu, dan persentase antara laki-laki dan perempuannya berapa besar perbandingannya? Jadi sama biaya juga Ustaz ditanyakan mengenai masalah biaya. Untuk Bapak, untuk sekarang jumlah santri di Milbos itu sekitar 400 berapa itu, 400 hampir mendekati 500 itu untuk putranya. Lalu untuk putrinya baru 76 gitu. Itu baru tahun ini untuk putrinya dibuka. Karena gurunya baru kita didik dan baru siap untuk mengajar pada tahun ini. Jadi gurunya kita didik 3 tahun yang lalu, tahun ini mereka sudah bisa praktek mengajar. Untuk biaya Bapak dan Ibu untuk masuknya itu tahun lalu sekitar 38 atau 39 juta untuk uang bulanannya 3,5 juta. Ini 100% dana yang dibayarkan kepada sekolah itu 100% digunakan untuk yang pertama pendidikan anak, makan anak dan seterusnya, dan alhamdulillah kita tidak terbiasa untuk meminta tambahan-tambahan. Kalau yang kedua digunakan untuk membiayai pengkaderan guru-guru. Ya, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pengkaderan guru-gurunya itu gratis 100%, samping ada dibiayai oleh alumni jemaah Maghfirah, tapi sebagian juga adalah dari uang sekolah yang dibayarkan oleh wali santri. Jadi 100% dana yang dibayarkan itu digunakan hanya untuk 2, untuk pendidikan anak-anaknya atau untuk investasi akhirat sebagai wakaf dan seterusnya. Begitu. 38 juta tadi itu untuk uang masuknya Ustadz ya? Uang masuk ya. Uang untuk masuk. SMP atau SMA? Iya, sama kalau nggak salah itu. Nggak ada bedanya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Yusnidar, kalau untuk SMP, SMA ini apakah kita masuk ini per paket ataukah sekaligus 2 paket untuk SMP? Tetap ada SMP, ada SMA 2 kali. Jadi nanti ketika mereka tamat SMP, kita tanya kembali kalau mereka mau silakan mendaftar, dan insya Allah ada harga khusus memang bagi yang melanjutkan. Jadi mendaftar lagi untuk dan dites lagi untuk masuk ke SMA-nya atau MA-nya. Baik Ustadz. Ustadz, ini kalau seandainya ada 2 tahapan seperti itu, ketika mereka selesai SMP untuk SMA, kemudian mereka bayar lagi uang pendaftaran yang 8 juta. Jadi mereka dapat diskonan sangat signifikan, kalau nggak salah sampai 10 juta untuk dari. Baik Ustadz, terima kasih sekali ini atas sharingnya, dan sama-sama. Mohon izin nanti apabila ada slide atau brosurnya dapat dikirim agar bisa kami distribusikan juga kepada peserta untuk sebagai tambahan referensi bagi Bapak dan Ibu ataupun kakek dan nenek untuk mendapatkan alternatif tempat bersekolah bagi putra-putri ataupun bagi para cucunya. Nah, berikut ini Ustadz, kita ingin mengundang juga nih Pak Faruk, Ahmad Faruk. Assalamualaikum Pak Faruk. Pak Ahmad Faruk, kami mohon kesediaannya untuk mengunmute-kan audionya. Oke, sepertinya terkendala pada Pak Ahmad Faruk. Beliau kita undang juga Ustadz pada hari ini untuk sharing mengenai bagaimana beliau mendirikan sekolah seperti ini juga. Tapi oke. Pak Faruk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Pak Hasan, sehat insyaAllah semua. Alhamdulillah Pak Faruk ya, selamat tiba di Jepara ya Pak Faruk ya. Iya, ini di Jepara nih saya. Oke Pak Faruk, ini bisa berkenan saudara baru kita ya, Ustadz Ahmad Hatta dengan Lembaga Pendidikan Maghfirah yang berada di Bogor ya.
Nah, ini Pak Farouk pada hari ini untuk memperkaya info kepada para peserta, mungkin Pak Farouk bisa sedikit sharing, Pak Farouk, bagaimana dengan pesantren dan lembaga pendidikan yang Pak Farouk inisiasi dan dirikan di Jepara itu. Silakan Pak Farouk. Ya, terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh anggota NPO. Terima kasih teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku semuanya yang ada di dalam channel ini. Sebenarnya saya ini ketika berniat untuk bikin pesantren itu betul-betul karena rencana waktu dulu saya pernah di pesantren pesantren di daerah Jogja sana. Akhirnya tahun waktu itu umur 5 tahun sampai 7 tahun. Nah, setiap bulan puasa. Nah, dari situ akhirnya waktu saya sekolah, kemudian alhamdulillah Allah berikan kemudahan sebagai pilot, dan saya bermimpi kemudian ini, wah, kalau saya dari rezeki ini bisa saya tabungkan untuk bikin pesantren. Dan kebetulan waktu itu saya sebagai ketua koperasi anggota orang Jepara, sehingga kita membentuk satu kumpulan itu, dan kemudian ketemulah Ustadz Abdul Bais, adik saya ya, adik pertemuan ya. Jadi ketemu beliau, terus saya tanya, Ustadz Bais, apa yang akan dicita-citakan setelah selesai dari sekolahnya nih? Pengen bikin pesantren, cocok nih gitu. Lalu kita berinisiatif, yuk kita mulai ya, butuhnya apa? Insya Allah saya ini akan support ya, kita bikin pesantren. Nah, saya dapat pengalaman sedikit waktu di Pabelan itu, di pesantren sana. Nah, alhamdulillah Ustadz Bais itu seperti adik saya sendiri. Beliau ketemu saya yatim piatu. Kemudian bertemu sama saya, harus saya sangat sayang ya Ustadz Bais dengan perjuangannya. Maka saya sampaikan, oke, kita bikin pesantren. Apa yang bisa kita lakukan semampu saya untuk mempunyai dana, dan alhamdulillah Allah bantu dan berikan segala macam yang dibutuhkan dengan datang dengan bertubi-tubi, dan usaha Bais juga sangat gigih dan menghimpun semuanya ini. Alhamdulillah terjadilah itu, Allah izinkan itu membuat pesantren Al-Buruj di Jepara. Nah, inilah sekelumit dari sejarah saya ini sama Ustadz Abdul Bais yang sudah saya anggap seperti adik saya sendiri, karena saya tertarik dengan keistiqomahan dalam belajar dan mencari cita-cita dan mensiarkan agama dan memberikan pendidikan kepada seluruh umat manusia. Insya Allah itu. Nah, Pak Ustadz Abdul Bais, monggo silakan memberikan keterangan apa di pesantren kita itu. Di pesantren kita ini dari mulai program-programnya tolong disampaikan kepada audiens. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan ini semuanya mendapat keberkahan dan memberikan manfaat pada seluruh lingkungannya, kemudian para studennya, dan memberikan dampak terhadap lingkungan. Nah, ini yang saya ini kan di lokalnya. Di sisi lain, saya alhamdulillah Allah berikan kemampuan untuk sedikit diberi kesempatan oleh Allah untuk dakwah di
di penerbangan. Jadi saya mulai waktu di Garuda dulu ini, saya itu alhamdulillah dibekali orang tua dengan cukup, karena pernah di pesantren juga. Maka setiap saya mau berangkat itu saya mengingat-ingat bahwa apa yang akan saya capai itu karena semua kehendak Allah. Maka kemudian saya bisa masuk sebagai penerbang di Curug waktu itu. Nah, alhamdulillah di sanalah mulai awal saya berdakwah di kelompok penerbang di Curug waktu itu. Nah, maka Allah berikan kemudahan. Nah, tiba-tiba teman saya yang non Muslim itu suka memperhatikan saya kalau ini sholat ini terus akhirnya dia nanya-nanya, nggak sangat singkat ya. Akhirnya masuk Islam. Nah, ini orang pertama kali yang masuk Islam bertemu juga dengan saya. Nah, alhamdulillah begitu saya terbang di Garuda orang kemana saja, Allah berikan segala macam, sekian banyak orang bertemu dengan saya itu spontan minta belajar, ada orang Jerman, ada orang mana-mana. Sampai terakhir sebelum saya selesai dari penerbangan di Chengdu itu, saya dipertemukan anak SMA 2 orang itu singkat ketemu sama saya, tiba-tiba menanyakan tentang Islam bagaimana itu. Akhirnya saya jelaskan. Saat itu juga masuk Islam. Akhirnya berturut-turut Allah berikan berapa banyak orang masuk Islam bertemu dengan saya. Saya tidak tahu. Ini semuanya kehendak Allah. Nah, apakah itu semua karena kepintaran? Tidak. Jadi semua kerendahan, kesederhanaan yang saya lakukan itu semua ini diberikan bonus sama Allah dengan kita membuat pesantren dengan Ustaz Abdul Bais sebagai ahlinya dalam arti guru atau Ustaz di pesantren, dan sudah melanglang buahnya di mana dari Sudan University dan di mana-mana. Maka Allah pertemukan ini mewujudkan dan bersama dengan saya dakwah di pesawat dan Ustaz Bais dakwah di seluruh muka bumi ini, insya-Allah. Itulah yang singkat yang saya bisa sampaikan, dan Ustaz Bais menjelaskan semua santri-santri yang kita ini. Silakan Ustaz Abdul Bais. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Bais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa Ustaz, kita terima dengan baik. Nah, alhamdulillah Ustaz, salam kenal dari kami semuanya, dan tadi kita sudah mendengarkan dari Ustaz Hatta bagaimana beliau mengembangkan usaha boarding school ya, dalam rangka pendidikan anak, pendidikan Islam ya di sekolah boarding school Maghfirah. Maka kami ingin memperkaya nih informasi untuk para peserta dengan cerita dan program yang dilaksanakan di pesantren yang Ustaz pimpin di Jepara ini, Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Prof. Suharyadi, Ustadz Hasan, dan Ustadz Ahmad Hatta, kami hari ini terus terang mendapatkan inspirasi banyak. Saya sudah duduk sejak jam 5:30 tadi, Ustadz. Mohon maaf nanti. Masya Allah. Jam 8:15 saya mohon izin, saat ini saya menyampaikan singkat saja tadi, karena semalam juga Kapten Faruk memberitahu secara mendadak. Terima kasih kepada Kapten Faruk sebagai penasihat kami, supporter kami, donatur kami untuk pengembangan Al-Buruj. Jadi awalnya pesantren Al-Buruj ini sebenarnya simple. Kalau saya tidak mau membandingkan dengan Al-Maghfirah tadi, jauh sekali. Kalau Al-Maghfirah tadi memang targetnya adalah memang Masya Allah ulama-ulama intelektual yang ada di kota. Mungkin kalau kami sederhana, Ustaz, target kami mencetak dai-dai yang mau terjun di perdesaan ya, karena kami itu latar belakang kami desa, dan bagaimana menyelami tentang situasi
dakwah di desa. Itu yang kami simpelkan di situ. Maka kenapa kami memberi judul menikmati dari hasil tanam sendiri, karena awalnya memang saya juga dari petani, bahkan bukan petani, tapi maksud saya sejak mondok itu juga ngikut-ngikut kiai, disuruh nanam, disuruh di kebun sambil menghafalkan, semacam itulah istilahnya. Kemudian akhirnya sampai hari ini pun juga niat itu masih ada. Yang penting kami adalah ikut andil di dalam khairunas anfa'uhum linnas. Dan hari ini juga kami mendapatkan ilmu banyak dari Ustadz Ahmad Hatta, dan insya Allah kami suatu saat bisa silaturahim dengan beliau untuk belajar banyak dengan beliau Al-Maghfirah insya Allah. Dari awali di sini profil pesantren Al-Buruj, para pesantren Al-Buruj awalnya berdiri, awalnya adalah tahun 2009 adalah sebuah rumah kontrakan yang terkenal angker. Kemudian saya jadikan sebagai majelis taklim. Ini memang terkenal di daerah kami di sini. Kemudian tahun 2010 ada anaknya keluarga kami yang yatim yang ikut kami untuk bermukim. Kemudian tahun 2011 beberapa anak tetangga ikut menginap dengan kami. Tahun 2012 kami mengubah dari majelis taklim menjadi pondok pesantren Al-Buruj yang gedungnya masih status kontrak. Memang agak jarang sebuah pesantren statusnya kontrak. Tapi kami ingin mengawali bahwa niat kami apapun yang penting bukan karena sebuah sebuah kalau ibaratnya burung itu bukan sangkar dulu, tapi burungnya dulu yang harus kami perhatikan itu. Nomor 4, tahun 2013 Al-Buruj sudah dapat legalitas pesantren dari Kemenak. Sudah ada santrinya ya. Mohon maaf. Ya, tahun 2013 Al-Buruj sudah mendapatkan legalitas dari Kemenak, sudah ada santri mukim sekitar 20 anak. Dan di tahun ini kami membeli tanah 1000 meter di belakang gedung yang sedang kami kontrak ini. Jadi sebelum kontraknya habis kami sudah ancang-ancang untuk membeli tanah, sebidang tanah di belakangnya. Poin nomor 5, tahun 2014 kontrakan kami berakhir dan mulai membangun gubuk bambu ukuran 4x6 untuk dijadikan asrama santri. Memang mulai dari nol, dari santri yang asalnya di tempat kontrakan itu kami pindah. Sekalipun semua santri kami beri pilihan mau pindah di pesantren lain, saya antar mana yang terbaik menurut kalian, mau mondok di mana saya ngantar gitu. Tapi kalau memang masih di sini ya ini apa adanya, karena ukuran santri gubuk bambu hanya ukuran 4x6 dihuni oleh 20 orang. Semua santri pindah di gubuk ini, dan gubuk berukuran 2x3 meter itu untuk saya tempati sendiri. Sedangkan sholat dan belajarnya kami masih di bawah pohon di luar gubuk. Dan di tahun ini kami juga mulai membangun masjid dengan bangunan permanen dari tanah 1000 meter tadi itu ya. Kemudian pada tahun 2015 masjid alhamdulillah sudah jadi sehingga bisa dijadikan aktivitas santri. Tahun 2016 kami mulai membangun asrama santri putra terdiri dari 3 kamar, dan salah satunya kamar itu kami tempati yang asalnya di gubuk kami pindah, kemudian berpindah ke lokasi lokasi permanen. Nah, jadi kami di 1 kamar. Kemudian yang 2 kamar adalah ditempati oleh puluhan santri begitu. Nah, walaupun sampai saat ini pun juga jangan heran nanti kalau masuk Kapten Fadl itu yang tahu, kalau biasanya ada tamu ke pesantren Al-Buruj itu tanya rumah saya di mana. Saya belum punya rumah sampai hari ini karena saya masih menempati hanya di kamar santri 1 kamar. Yang lainnya dengan ditempati oleh santri, jadi 1 bangunan dengan asrama. Pada akhir tahun 2016 kami mulai mengirim 3 kader
Satu ke Al-Azhar Kairo, kemudian satu ke International University of Africa Khartoum Sudan, dan satu lagi ke Universitas Saudi cabang Jakarta atau yang dikenal dengan LIPIA. Tahun 2017 kami punya MOU dengan International University of Africa Khartoum Sudan, sehingga sampai tahun 2020 kami mengirim santri secara berturut-turut setiap tahun, namun tahun 2021 tidak mengirim karena ada COVID. Poin nomor 10, jumlah santri yang Al-Buruj sudah kirim ke luar negeri atau kita kader sudah sekitar ada 50 orang, terutama ke negara-negara Arab, Mesir, dan terutama yang terbanyak adalah di Khartoum Sudan. Dan sekarang sudah ada 12 yang lulus dan kembali mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Memang awal tujuan kami adalah bukan sekedar mengajari dan mendidik anak, tapi sampai mengkader sampai ke tingkat kelulusan. Sama seperti tadi Ustaz Ahmad Atta yang disebutkan, tujuannya adalah untuk mengkader. Itu adalah kebanyakan adalah mereka beasiswa. Karena kebanyakan santri Al-Buruj, tapi kalau mungkin Al-Maghfirah adalah mungkin santrinya menengah ke atas ekonominya ya. Tadi kalau Al-Buruj mungkin menengah ke bawah. Sehingga akhirnya kita kondisikan. Maka bagaimana santri-santri yang punya kelebihan itu kita tetap usahakan untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri, terutama di Khartoum Sudan. Tahun 2018 jumlah santri Al-Buruj ada sekitar 100 orang, termasuk sudah mulai menerima santri putri 10 orang di asrama putra tapi disekat. Saat itu, tahun 2018 sudah ada santri putri 10 orang. Tahun 2019 setelah kami membeli tanah lagi 5.000 meter, kami mulai membangun pesantren Al-Buruj Putri di lokasi baru atau jarak 100 meter dari pesantren putra. Akhir tahun 2019, gedung pesantren putri sudah siap 6 kamar ukuran 14 x 6 dengan kamar mandi di dalam kamar. Dan pada tahun 2019 ini kami sudah menerima santri putri secara luas sebanyak 50 anak. Jumlah santri pada setiap kamar berbeda-beda, ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12, dan ada yang 14 tergantung daripada luas kamarnya. Masing-masing kamar terdapat fasilitas ranjang 2 tingkat, kasur, bantal, lemari, spray, kipas, dispenser, dan kaca. Saat ini jumlah santri Al-Buruj tahun 2022 ini ada sekitar 200 anak putra dan putri, sama hampir sekitar 100 putra dan putrinya, karena dan semuanya itu full kapasitasnya, sehingga semua kamar sudah penuh. Jadi kami belum bisa menerima banyak karena memang gedung kami muatnya hanya kapasitasnya segitu. Putra kapasitasnya 100 orang dan putri kapasitasnya 100 orang. Tidak tahu apakah tahun depan bisa menerima santri baru. Nanti biasanya kami adalah santri yang keluar atau lulus, itulah jumlah itu yang akan kita terima untuk santri baru. Dan semuanya ada pada jenjang SMP atau SMA. Nomor 17, santri Al-Buruj berasal dari beberapa daerah seperti Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Jabodetabek. Tapi kebanyakan dari Jawa Tengah. Kebanyakan yang dari luar Jawa, kenapa Al-Buruj ada dari luar Jawa? Kebanyakan dari luar Jawa itu adalah putra-putri kawan saya sendiri, sesama alumni terutama alumni Khartoum Sudan yang punya yayasan dan pesantren untuk dikader. Biasanya semacam itu. Sehingga akhirnya kemudian mereka ingin anak-anaknya melanjutkan di Sudan. Itu biasanya yang dilakukan oleh wali-wali santri yang terutama yang dari luar Jawa. Biaya asrama bagi santri baru sebesar 2 juta untuk hak pakai ranjang, kasur, selimut, bantal, lemari, spray, dan fasilitas kamar lainnya. Visi pesantren Al-Buruj mengedepankan persatuan umat, tidak fanatik kepada golongan, berwawasan global rahmatan lil alamin, cinta keluarga, tetangga, negara, dan mengedepankan sikap tawadhu dan akhlak serta mengabdi di tengah-tengah umat. Karena tadi bahwa Al-Buruj melihat bahwa banyak musola masjid yang
muadzinnya juga itu, yang pujian juga itu, imamnya itu. Jadi satu orang merangkap semua jabatan. Artinya bahwa kita sedang krisis, khususnya di tengah-tengah desa ya. Di desa-desa seperti kami ini adalah krisis tentang dai, krisis tentang imam-imam masjid dan musola. Bahkan di daerah kami dulu kalau maghrib, zuhur sama asar itu tidak ada adzan, karena semua orang bekerja, masjid dan musola tidak ada adzan, hanya maghrib dan isya dan subuh. Ini menandakan bahwa sedang krisis dai di tengah-tengah desa kita. Ciri khas daripada kurikulum Al-Buruj bahasa Arab aktif menghafal 500 hadis beserta maknanya, kitab ini tahfidz Al-Quran. Hadisnya memang saya rangkum sendiri dari kumpulan hadis sahih, dan tahun ini ditambah pengembangan IT serta ekstrakurikuler, berkebun, membuat tempe. Memang banyak santri yang menyepelekan membuat tempe, contoh misalkan tempe, tempe murah dan sebagainya, tapi tidak dipahami oleh mereka ketika kita kirim. Kami contoh misalkan, ketika santri kami kirim keluar, sementara mereka dari keluarga yang kurang mampu, sementara kalau mengharapkan bantuan dari orang tua sulit, akhirnya apa? Makanya ada seperti di Khartoum Sudan, santri Al-Buruj banyak menjadi bos tempe, membuat tempe di sana, sehingga akhirnya bisa mensupport kepada belajar mereka. Itu akhirnya mereka tahu kenapa kita hal-hal yang kelihatannya sepele kita ajarkan, membuat kecap, membuat memasak dan sebagainya. Itu adalah kelihatannya sepele, tapi bagi kami adalah penting karena untuk kemandirian seorang dai ke depannya. Kemudian setiap tahun setidaknya ada 4 kali seminar daurah bahasa Arab yang mendatangkan dokter ahli dari luar negeri, terutama negara Timur Tengah. Hampir setiap 2 bulan, bahkan dalam minggu ini, dalam bulan ini sudah 3 kali kita mengadakan, ada tamu dari Jazair, dari Sudan, dari Palestina dalam bulan ini saja. Kadang, tapi memang target kita adalah 3 bulan sampai mentoknya 4 bulan sekali kita mengadakan daurah atau seminar itu internasional. Jumlah asatidzah ada 30 orang dan kebanyakan mukim di dalam pesantren. Kebanyakan sarjana S1, S2 dan S3 lulusan dari dalam dan luar negeri. Nomor 26, fasilitas asatidzah memang belum maksimal, tapi kami anggap sudah layak. Yang masih bujang atau belum nikah, bisyarah mereka atau gaji mereka seperti ini, istilah kita bukan istilah gaji, kita nggak ada gaji. 1,3 juta per bulan, ditambah tunjangan, liburan, kamar, makan 3 kali, seragam, kemudian itu biasanya nanti keperluan ketika mereka ada punya itu juga mengajukan dana, itu adalah untuk yang bujangan. Kemudian sedangkan yang S2 atau sudah mengabdi 3 tahun rata-rata bisyarahnya 1,8 hingga 2,1 juta, di samping fasilitas seperti yang bujang tadi. Bagi yang punya istri dan anak juga mendapatkan gaji, istrinya juga mendapatkan bisyarah atau gaji dan fasilitas yang sama. Ada rumah, meskipun rumahnya hanya ukuran 4x8, tapi kita isi lah istilahnya. Tapi semuanya kita anjurkan untuk usaha bisnis di luar waktu mengajar, baik secara online maupun offline. Jadi kita support itu ustadz-ustadz kita. Jangan hanya anggaplah yang dikasih bisyarah dari pondok itu hanya hadiah. Coba antum jenengan semuanya mencari usaha lewat cara yang tepat, tidak mengganggu aktivitas dakwah jenengan semuanya di dalam pesantren, baik offline maupun online. Gitu. Kitab kurikulum umumnya saya susun sendiri mulai dari bahasa Arab, nahwu, hadis, dan tafsirnya. Poin nomor 28, jumlah tanah yang telah dimiliki oleh Al-Buruj sekarang sudah sekitar 3 hektar atau 30.000 meter dan hampir semuanya berstatus wakaf dengan jumlah sertifikat 892. Usaha yang dimiliki Al-Buruj, minimarket, air mineral, kemasan dan galon, sarung, kitab, garam, dan lain. Bahkan garam itu awalnya garam itu malah justru yang banyak mensupport kami itu garam.
Karena awalnya justru karena dengan adanya judul tadi, kami itu ingin hasil dari kita sendiri. Artinya bahkan dulu itu kami menanam sendiri, padinya kami setelah panen, padinya kami tanam. Saat ini juga sayur-sayuran juga kami menanam sendiri, singkong kami menanam sendiri. Kemarin barusan santri-santri ke kebun makan sepuasnya ketimun, semacam itu. Bahkan sampai ke tingkat ingin bahwa menikmati hasil sendiri, sampai waktu itu kami menyewa sebidang tanah di pinggir laut itu ke nelayan garam agar supaya dibuat garam, supaya garam kami tidak beli, supaya beras kami tidak beli, ikan tidak beli, karena kami nyewa tambak untuk kita tanami ikan, semacam itu. Intinya adalah bagaimana kita melatih kemandirian. Nah, kemudian usaha itu saat ini Al-Buruj sedang proses izin pendirian sekolah tinggi bahasa Arab atau STIBA sebagai cikal bakal universitas kedepannya. Mohon doanya dan pamestune. Kemudian mana ya? Nomor 31 yang terakhir, pembangunan Al-Buruj bersumber dari usaha Al-Buruj, zakat, infak kaum muslimin yang tak mengikat dan bukan dari SPP santri. Tadi kok saya belum membacakan yang apa tadi ya? SPP santri yang di sini ya. Ini nomor 16 tadi kelewatan. Saat ini jumlah santri Al-Buruj nomor 17, nomor 19 itu Al-Buruj tidak hanya mengajar dan mendidik santrinya, tapi juga mengkader hingga bisa menjadi mapan. Sehingga Al-Buruj sudah mengunduh mantu yang kelima, dan dalam waktu dekat ini ngunduh mantu yang keenam. Dalam tahun ini mungkin akan banyak kader Al-Buruj yang akan dibiayai oleh Al-Buruj, nikahnya, semua resepsinya mereka tanpa biaya apapun. Nah, umumnya adalah dari kader Al-Buruj sendiri dijodohkan, tapi kami tidak memaksa mereka untuk dijodohkan, tapi mereka mencari sendiri. Kemudian dibiayai pernikahannya di pondok dan disiapkan rumah dan fasilitasnya. SPP santri terdiri dari 4 golongan. Golongan A membayar 600.000, golongan B membayar 500.000, golongan C membayar 400.000, dan golongan D gratis, yaitu dari yatim dan keluarga tak mampu. Uang SPP di atas meliputi biaya sekolah, makan 3 kali sehari, dan laundry. Mungkin yang terakhir, kelemahan Al-Buruj belum profesional dalam mengelola uang masuk dan keluar yang seharusnya 30/70. Cita-cita biasanya umumnya sebuah yayasan itu adalah uang masuk dari santri, uang masuk dari zakat, uang masuk dari itu 30% itu digunakan yayasan untuk pembangunan. Tapi bahasanya ini SPP santri saja sudah minus digunakan untuk kebutuhan santri, apalagi untuk pembangunan itu. Kemudian fasilitas yang belum sempurna. Yang ketiga adalah belum bisa memberikan bisyarat pada ustadz dan ustadzah yang lebih besar dan hanya sekedar dalam taraf cukup lah istilahnya. Untuk alamat Ponpes Al-Buruj, Jalan Cemoro Kembar, kilometer 10 Ngabul, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah. Telepon 0813 10667. Alamat di IG Ponpes Al-Buruj Jepara, nomor rekening yang ada di layar tersebut. Mungkin ini Ustaz Hasanuddin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas waktu. Terima kasih banyak atas silaturahimnya dan terima kasih juga atas ilmu yang kami dapat siang hari ini. Silaturahim, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Terima kasih. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abdul Bais atas sharing yang disampaikan pada pagi hari ini dengan slide-slide-nya serta rangkaian perjuangan ya yang dilakukan di
pesantren Al-Buruj ini luar biasa sekali Ustadz ya. Bagaimana dari hanya satu petak dan bahkan bersekolah di bawah pohon gitu dilakukan oleh Ustadz ya, dengan penuh keistiqomahan sampai dengan hari ini kita bisa mendapati pesantren itu sudah bisa mandiri dan bahkan dengan berbagai kegiatan usahanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, betapa hari ini kita mendapat perspektif ya, dua jenis cara pengelolaan persekolahan ini. Yang pertama tadi disampaikan oleh Ustadz Hatta dengan boarding school Al-Maghfirahnya, dan kemudian yang kedua melalui pesantren Al-Buruj yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Bais. Tentunya sama-sama kita mendoakan semoga kedua lembaga yang didirikan dan dibina oleh Ustadz Hatta dan juga oleh Ustadz Abdul Bais ini senantiasa terus diberikan kemudahan di dalam perkembangannya, mendapatkan berkah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian bila ada waktu kita satu persatu bisa berkunjung ke pesantren-pesantren ini, baik yang di Al-Maghfirah maupun yang ada di Al-Buruj. Nah, baiklah, bersama-sama kita mendengarkan kan gini sambutan yang disampaikan oleh Bapak Profesor Suharyadi. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Ustaz Hasanuddin. Siap, Prof. Pak Ustadz Ahmad Hatta dan Pak Faruk, sekaligus Ustadz Abdul Bait, serta ngaji bareng online yang walaupun sudah lewat dari jamnya, udah lewat jauh Pak. Tapi masih bertahan 220 jamaah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang minggu ceria nih Pak. Artinya kita meninggalkan kegiatan yang lain untuk menyimak dua pembicara yang luar biasa ini ya. Dengan pengalaman yang sangat luar biasa dan dari sudut yang juga berbeda jauh sekali, tetapi tujuannya sama, untuk mendidik umat bisa nantinya mencetak manusia-manusia yang bisa berbakti kepada nusa, bangsa, dan negara. Pak Ustadz Ahmad Hatta, ini saya terus terang memang baru mendengar sekarang ini ya, ada Maghfirah Islamic Leadership Boarding School ya. Ya Pak. Middle Boss ini ya. Iya Pak. Ini sangat menarik betul ya. Artinya saya pertama sekali menghargai pemrakarsanya. Itu luar biasa ya. Artinya dari kumpulan alumni jamaah haji Maghfirah ya, bisa mengumpulkan dana sekian besar ya, 38 hektar itu betul luar biasa luasnya ya. Alhamdulillah. Kemudian bangunan yang ditampilkan dari slide-slide tadi maupun video juga menggambarkan betapa fasilitas yang dipunyai juga begitu luar biasa. Tentu membutuhkan biaya juga yang sangat besar ya. Alhamdulillah. Dan mengumpulkan seperti itu tidak mudah. Tetapi mempersiapkannya itu juga luar biasa loh. Artinya mempersiapkan itu dari mencetak guru-gurunya sendiri melalui sekolah tinggi sekolah tinggi ilmu pendidikan Islam ya. Ya, sekolah betul. tinggi pendidikan Islam yang baru berdiri tahun 2016. Betul. Kemudian sekolah tinggi ini kan kalau S1 ya 4 tahun ya. Jadi betul. sebelum selesai mereka studinya sudah membuat praktek SMP dulu ya. Praktek ngajar Pak. Ya. 2019 sudah dibikin sekolah madrasah sanawiyahnya, dan sekarang 100% guru-gurunya lulusan dari perguruan tinggi sekolah tinggi ilmu pendidikan Islam. Ini luar biasa sekali. Betul. Yang saya hargai adalah inisiatornya ini loh. Bagaimana beliau bisa merancang pendidikan sendiri yang menghasilkan guru-guru seperti yang dikehendaki. Ini juga tidak mudah ya. Karena saya sendiri kan Pak Ustadz. Yeah. Sejak tahun 85 itu mendirikan Universitas Mercu Buana, itu punya Pak Prof. Tejo ya.
Ya. Dari nol, dan itu juga sangat tidak mudah. Universitas Toknya aja nggak mudah. Nah, ini pendidikan yang memadukan antara kurikulum nasional dengan bahasa Arab dan Inggris, kemudian ditambah apa namanya kepemimpinan, kemudian juga IB, ya. Ini jadi satu. Jadi sehingga kalau mereka lulus kan bisa meneruskan langsung ke luar negeri dan lain sebagainya. Betul. Jadi ini satu ramuan yang saya geleng-geleng kepala ini. Ini luar biasa sekali, Pak Ustadz. Mudah-mudahan dimudahkan. Jadi apalagi tadi ditambah penjelasan dari Bu Ida. Bu Dewi duluan. Bu Dewi karena putranya di sana, ternyata Bu Ida juga putranya di sana ya. Jadi ini perpaduannya luar biasa karena ini dua Sri Kandi ini, Bu Dewi sama Bu Ida ini Sri Kandi NBO, Pak. Jadi beliau dua-duanya lulusan ITB, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi umat dengan kalau Bu Ida memang ahli menulis buku yang luar biasa, Pak. Ada 6 jilid bukunya yang sekarang dibaca saya kenal ribuan orang ya. Jadi dua contoh Sri Kandi kita aja putranya di sekolah di sana, ini satu hal yang menunjukkan bahwa Milbos ini pendidikan yang tidak main-main ya. Artinya tadi Bu Ida aja membandingkan 8 pesantren duluan sebelum memutuskan untuk putranya masuk ke Milbos. Ini satu hal yang luar biasa ya. Ini saya sangat salut dan insya Allah nanti akan berkunjung secepatnya ke sana, Pak. Saya membuktikan sendiri. Ini penting untuk dilihat bahasa nih. Masalah sana. Kita selama ini, saya ini di akhir masa menanti panggilan Allah ini masih diberi kesempatan untuk membangun lagi satu universitas baru, Universitas Nusantara, yang bersama Pak Hasan kemudian membangun bersama-sama kelompok ngaji bareng online ini. Sehingga ya tentu dengan fasilitas yang berbeda. Nah, jadi kawan-kawan kita segera melihat yang karena lebih dekat ya, sebelum ke pesantrennya Buruj yang di Jepara ya. Ya, jadi yang Jepara harus kebagian juga nih. Karena ini dua kutub yang dengan caranya masing-masing itu sukses luar biasa ya. Al-Buruj itu didirikan 2016 tadi ya. 14 ya. Ya, 14. Kemudian terima santri dulu, baru 2019 terima santriwati ya. Dari kontrakan yang cuma berapa petak ya. 4 kali kontrak ini. Pak Faruk ini memang Pak Faruk ini nih termasuk bonek Pak. Bondo nekat. Bonek Malang itu ya, bonek Malang ini kalau nggak ada yang bonek seperti Pak Faruk kemudian dibantu oleh Pak Abdul Bait, nggak akan kejadian nih Al-Buruj berkembang seperti sekarang ini. Ini juga pembelajaran bagi Pak Ustadz Ahmad Hatta bahwa begitu banyaknya orang-orang hebat di Indonesia ini dengan kemampuannya masing-masing, tapi ikut membangun negeri. Alhamdulillah. Ya, tentu dengan visi misi dan targetnya yang berbeda pastinya ya. Tapi tujuannya sama. Bagaimana mendidik anak-anak kita untuk mempunyai karakter yang bagus berdasarkan Al-Quran dan Nabi ya. Kan dari perjalanan Nabi, hadis-hadis Nabi, 200 hadis Nabi di Al-Buruj harus harus dimengerti oleh para santriwan santriwatinya ya. Yang itu disusun sendiri oleh Ustadz Abdul Bait. Ini yang luar biasa ya. Jadi juga Pak Ustadz ini menceritakan kondisinya sampai sekarang belum punya rumah, masih menempati rumah yang sepetak. Ini waduh luar biasa ya. Jadi saya terus terang Pak Hasan, ngiri positif ya. Ngiri positif ya, kita juga mendidik anak bangsa. Tapi dengan cara yang berbeda tentunya ya. Karena saya selalu berkecimpung di tingkat pendidikan tinggi universitas. Tetapi anak-anak saya sudah mulai membangun dari TK, SD, SMP juga Pak, di Klaten dan di Depok ya.
bekerja sama dengan Pak Haidar Bakir yang Islamic Center-nya itu, dengan Islamic Education-nya, dan sudah berjalan beberapa tahun. Nah, ini mendapatkan satu pengalaman baru. Semua saya kira 200 lebih jamaah yang masih bertahan ini di tingkatnya masing-masing tentu punya keinginan juga ya untuk ikut berpartisipasi sendiri maupun bergabung ya dengan pesantrennya Pak Ahmad Hatta maupun Pak Abdul Ba'id ya. Dan ini tentu akan menambah manfaat bagi umat Islam secara keseluruhan. Jadi Pak Hasanuddin, terima kasih banyak ya, ini luar biasa. Kita lewat jam 8 harusnya, sekarang sudah jam 8 hampir jam 8.30, tapi saya kira semuanya interest sekali ya untuk mendengarkan apa yang tadi disampaikan. Dan dari chatting yang masuk, ini semua memuji kedua pemerasaran kita pada pagi hari ini Pak Hasan. Jadi Pak Hasan selalu menampilkan orang-orang hebat yang betul-betul membuka wawasan kita untuk memahami ternyata Indonesia ini dihuni oleh orang-orang hebat yang kita belum tahu ya, dan kita segera tahu, dan dengan demikian kita juga punya keinginan yang kuat untuk mencontoh hal-hal yang baik untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Terima kasih Pak Hasanuddin, Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syaradi atas sambutan dan komentarnya dari apa yang disajikan oleh ketiga narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustadz Ahmad Hatta, kemudian Bapak Ahmad Faruk sama-sama Ahmadnya, dan juga Ustadz Abdul Ba'is Mokhtar. Dan betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Maha Adil ya, dan Allah Maha Pengasih dan Penyayang bagi kita semuanya, dihadirkannya beraneka ragam ya alternatif yang bisa kita dapati di dalam kehidupan ini, dan termasuk juga tentunya masing-masing terdapat kesesuaian pula dengan masyarakat yang berada di seputarnya, sehingga menetapkan pilihannya pesantren mana yang akan dipilih yang menjadi terbaik bagi semuanya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, tentunya tidak cukup gitu dengan hanya kita mendengarkan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya, apakah berinteraksi secara langsung nanti dengan Ustadz Ahmad Hatta. Mohon izin apabila ada peserta yang menanyakan nomor teleponnya, bisa saya share ya Ustadz. Silakan. Kepada peserta dan juga kepada Ustadz Abdul Ba'is dan juga kepada Pak Ahmad Faruk apabila nanti ada yang ingin mempelajari bahwa bagaimana di pesantren Al-Buruj bisa memiliki akses sehingga bisa mengirimkan setiap tahun ya para pesertanya untuk didik di sana untuk melaksanakan pendidikannya. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, termasuk juga Pak Ahmad Hatta rasanya ingin dalam waktu tidak terlalu lama bisa berkunjung nih ke Bogor karena dekat ya. Jika perlu Prof, minggu depan ini kita agendakan ke sana ya Prof ya. Ahlan wa sahlan. Ditunggu banget. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi. Insyaallah Ustaz ya, kita saling berkabar ya Ustaz ya. Amin ya Rabb. Baiklah Bapak dan Ibu, kita segera mengakhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih, gembira sekali atas kesabaran Bapak dan Ibu. Dan untuk menutup acara ini, sepatutnya kita memayunginya dengan doa. Dan mohon kesediaan Ustadz Ahmad Hatta yang menutup pertemuan ini dengan doa. Dan termasuk juga kita mendoakan secara khusus pada siang hari ini. Saya mendapatkan WA dari Ibu Gemala Hatta bahwa cucu beliau, berarti buyutnya ya dari pahlawan kita Bapak Muhammad Hatta, yaitu cucunda bernama Abdul Malik Ramadan, usia 12 tahun, yang kini terkonfirmasi terpapar COVID. Semoga Allah angkat sakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kekuatan dan kesabaran, dan begitu juga kepada keluarganya. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, mari kita tundukkan hati kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammad. Allahumma barik wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Amin. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين Amin. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا Amin. اللهم أنت الشافي isfi kulluna ya Rabban. Ya Allah, Engkau yang maha penyembuh ya Allah. Sembuhkan yang sakit di antara kami. Berikan hajat orang-orang yang meminta kepada Engkau ya Allah. Amin. Ampuni dosa-dosa orang-orang yang memohon ampun kepada Engkau ya Rabb, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan kami ya Allah setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Allahumma hdina wa barik ayatana. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami dan berkahilah hidup kami. Berkahilah umur kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah kehidupan kami dan berikan kepada kami husnul khatimah. Allahumma atina warzuqna husnul khatimah. Ya Allah, rezekikan kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan, tumpahkan kepada hati-hati kami ketakwaannya. Bersihkan hati-hati kami dari segala penyakit-penyakit hati. Sesungguhnya tidak ada yang berkuasa atas hati kami kecuali Engkau ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas doanya. Semoga Allah ijabahkan. Dan baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula acara ngaji bareng online dan beranda kita pada hari ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat, barokah, dan ridho serta maghfirahnya untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin, insya Allah kita jumpa kembali esok hari dengan acara ngaji bareng online serta narasumber yang insya Allah yang baru lagi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.